Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini, Selasa 31 Mei 2022. Mari Bapak Ibu kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari NKB 102, Sebarkan Wartanya. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia besar. Lakukan segera berita mulia, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus, berimanlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Hai sambut segera Sang Raja yang besar, mencari manusia berdosa dan celak. Mereka ditebus, soraknya terdengar, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus, berimanlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kami boleh melewati malam dan kami memulai pagi hari ini dengan terang yang Kau berikan kepada kami. Dan seperti rusa yang merindukan sungai, dan kami juga rindu Tuhan untuk mendengarkan sapaan-Mu melalui firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dwi Santoso. Tuhan kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami, agar firman yang kami baca dan kami dengarkan tidak berlalu sia-sia, tapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati juga Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikannya. Kiranya firman yang ditaburkan boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 24 sampai 29. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 24 sampai dengan 29. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat.
Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku kecuali belenggu-belenggu ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini saya memberikan judul renungan kita yaitu kata bijak untuk mengajak. Bapak Ibu yang terkasih, ilmu komunikasi sangat berguna dalam rangka kita menjalin relasi dengan sesama. Para public speaking misalnya, mereka adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, pengetahuan yang luas, serta keterampilan teknik berkomunikasi yang terampil, termasuk memilih kata-kata yang menarik, kata-kata yang baik dan bijak untuk mengajak. Bahkan terkadang mereka juga memakai kata-kata yang kekinian, kata-kata yang bombastis. Para public speaking adalah tukang promosi yang ulung. Saudara-saudara, Rasul Paulus juga adalah pribadi yang terampil di dalam berkomunikasi, baik komunikasi interpersonal, komunikasi pribadi, atau komunikasi dalam skala komunal, berkomunikasi dengan orang banyak di hadapan massa. Namun kelihayan Rasul Paulus di dalam berkomunikasi itu, terutama di dalam memberitakan Injil itu, bukan hanya karena dia memiliki keahlian, teknik, pengetahuan, tetapi lebih daripada itu, karena Rasul Paulus disertai oleh Roh Kudus, sehingga ia memiliki kewibawaan ilahi, bisa berkata-kata tentang kebenaran, seperti yang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 24 sampai 29 ini. Pada bagian ini menceritakan bagaimana Rasul Paulus memberitakan Injil kepada para bangsawan. Setelah kepada Felix, di bagian ini diceritakan ia memberitakan Injil kepada Festus dan juga Raja Agripa. Dengan penuh hormat dan memilih menggunakan kata-kata yang bijak, Paulus memberitakan Injil. Ia memberitakan Injil tidak memaksa, tidak dengan kata-kata yang mengumbar janji, juga tidak memilih kata-kata yang mengintimidasi, menakut-nakuti, tidak seperti itu. Tetapi Paulus memilih menggunakan kata-kata yang baik. Dengan penuh kasih, ia memilih menggunakan kata-kata yang bijak untuk mengajak pendengarnya, membuka hati dan telinganya bagi berita Injil. Sekalipun hasilnya tidak semua seperti yang ia harapkan. Namun hal itu tidak membuat Paulus menyerah. Paulus tetap setia kepada proses dan menyerahkan hasil penginjilannya itu kepada kuasa Roh Kudus. Ia tidak dalam kapasitas untuk memastikan, tetapi ia dalam kapasitas mengerjakan pemberitaan itu. Itu membuktikan bahwa Paulus adalah seorang pemberita Injil yang bijak. Bapak Ibu Saudara, paling tidak ada dua bukti yang memberikan gambaran kepada kita bahwa Rasul Paulus adalah seorang pemberita Injil yang bijak. Yang pertama, ia tidak marah ketika mendapatkan perkataan sumpah serapah. Ia tidak marah sekalipun ia mendapatkan perkataan sumpah serapah. Mari kita lihat di ayat 24.
Di sana Festus berkata dengan suara keras kepada Paulus, "Engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Bapak Ibu, Paulus dikatakan sebagai orang yang gila karena memiliki pengetahuan yang luas. Festus dengan terang-terangan menolak, tidak peduli dengan pengajaran Paulus. Festus tidak dapat menahan diri. Ia kemudian melontarkan kegeramannya, meluapkan kegeramannya itu kepada Paulus. Dengan bahasa dan kata-kata yang kasar, ia memotong pemberitaan dan perkataan Paulus itu dengan mengatakan, "Engkau gila Paulus." Sikap Festus itu sebetulnya seperti sikap orang modern zaman sekarang yang tidak mau peduli dengan kebenaran. Di negara-negara maju, orang-orang modern yang memuja rasionalitas menganggap beragama, menganggap belajar kebenaran itu adalah suatu tindakan kebodohan. Karena itu mereka tidak butuh Tuhan. Jadi kalau ada orang seperti Paulus yang memberitakan tentang kebenaran, justru diolok-olok seperti orang gila. Saudaraku yang terkasih, dianggap sebagai orang gila dijawab oleh Paulus di ayat 25, "Aku tidak gila Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat." Paulus tidak marah sekalipun mendapat sumpah serapah. Ia tetap sabar dan meneruskan pemberitaannya. Dengan sikap yang bijak, Paulus tidak melawan Festus dengan membalas, memakai kata-kata yang kasar, memakai kata-kata yang tidak terhormat. Tidak melakukan pembalasan seperti itu. Tetapi yang dilakukan Paulus hanyalah mengklarifikasi bahwa ia tidak gila. Semua yang ia katakan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan, kuasanya tidak dapat dicegah. Kebenarannya tidak dapat dihalang-halangi dengan kuasa atau intimidasi apapun dan oleh siapapun. Sikap Paulus itu menunjukkan bahwa ia berhasil mengendalikan dirinya. Ia rela menyalibkan kedagingannya. Ia menderita karena pemberitaan Injil itu. Ia rela memikul salib. Dikatakan sebagai orang yang gila ketika memberitakan Injil. Saudara-saudara, Paulus memang tergila-gila kepada Injil. Karena itu ia rela menderita dan mati bagi Injil. Tetapi bukan gila karena Injil. Yang kedua Bapak Ibu, Paulus tidak menyerah ketika mendapatkan penolakan secara terang-terangan. Di ayat 28 di sana dikatakan, Raja Agripa berkata, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi seorang Kristen." Saudara, ini adalah jawaban dari Raja Agripa setelah ditanya oleh Paulus di ayat 27. Ya, di ayat 27 Paulus berkata, "Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi?" Ya, Raja Agripa menjawab dengan berdiplomasi halus. Ya, dia mengatakan, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi seorang Kristen." Sekalipun konteks waktu itu sebutan Kristen adalah sebuah olok-olokan, bullying kepada para pengikut Kristus. Jadi sebetulnya Paulus juga direndahkan oleh Raja Agripa secara halus, sekalipun tidak menyebut Paulus sebagai seorang yang gila seperti yang dilakukan oleh Festus.
Namun jelas bahwa Raja Agripa menolak pemberitaan Paulus. Raja Agripa menolak Kristus yang diberitakan oleh Paulus. Dan luar biasanya, Paulus yang ditolak itu, dia tidak menyerah. Di ayat 30, Paulus menyatakan kesungguhannya untuk mengasihi Raja Agripa dan orang lain yang ada di sana dengan cara mendoakan mereka. Bapak Ibu, bukankah ini adalah sebuah gaya hidup kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang dihidupi oleh Paulus? Bagaimana ia tetap mendoakan orang yang menolak dia. Ia tetap punya kasih, sehingga ia mendoakan bukan hanya Raja Agripa, tetapi para pendengarnya di sana. Kiranya Roh Kudus bekerja atas mereka, sehingga sekalipun ketika waktu itu mereka menolak pemberitaan Paulus, tetapi Paulus yakin dan percaya bahwa kuasa Allah melampaui ketegaran dan kekerasan hati mereka. Kuasa Roh Kudus mampu melembutkan hati mereka, sehingga ketika ditolak pun Paulus tetap mendoakan mereka. Sekali lagi, ini adalah bukti kasih dan hati yang bijaksana dari Paulus. Ia memilih kata-kata yang bijaksana untuk berelasi dengan sesama. Ia tahu bahwa kuasa untuk merubah hati seseorang ada pada Allah. Karena itu dia berkata kepada Agripa, "Aku berdoa kepada Allah." Sekali lagi, ia bukan saja berdoa untuk Agripa sang penguasa, tetapi juga orang-orang yang ada di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita adalah promosi bagi Injil Kerajaan Allah. Karena itu, mari kita memproduksi kata-kata yang keluar dari mulut bibir kita, yang meluap dari hati kita, adalah sebuah kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang lembut, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang mengandung kebaikan, supaya orang yang mendengarnya terberkati. Dalam bersaksi memberitakan Injil, barangkali kita juga direndahkan, mendapat penolakan seperti Paulus. Di dalam keadaan seperti itu, jangan menyerah. Mari kita tetap kuat seperti Paulus di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus. Kita yakin Yesus, Tuhan kita itu, dia tidak tertidur dan tidak terlelap, seperti pengakuan, keyakinan Mazmur di dalam Mazmur 121, bahwa Tuhan penjaga Israel itu tidak tertidur dan tidak terlelap. Tuhan Yesus akan menjaga dan membela kita di hadapan manusia dan di hadapan Bapa. Bahkan Paulus sendiri bersaksi kepada mereka orang yang percaya, mengaku kepada Tuhan itu, kepada mereka tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara, kalau kita bijaksana di dalam berelasi dengan sesama, dan kita setia dengan perkara yang Tuhan percayakan kepada kita, maka sesungguhnya Tuhan memperhitungkan apa yang kita perbuat baginya. Persis seperti yang disampaikan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 yang mengatakan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Injil yang harus kami beritakan, kami saksikan melalui kata dan perbuatan kami. Kiranya sebagai saksi-saksi-Mu
dengan penyertaan dan kuasa dari Roh Kudus, kami dapat dengan bijaksana mengajak orang lain untuk mengenal Engkau. Bukan dengan memaksa, bukan dengan menakut-nakuti, bukan dengan cara berintimidasi, tetapi dengan kasih yang lembut kami dapat melakukan perjumpaan, memperjumpakan Injil dengan banyak orang. Berikan hikmat kepada kami, berikan keberanian kepada kami untuk melakukan itu. Melalui kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam relasi kami dengan masyarakat. Berkati jemaat-Mu GKI Batu dan juga simpatisan semua orang yang mendengarkan dan mengikuti ibadah online ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati rumah tangga, pekerjaannya, anak-anaknya, dan juga kehidupan kami semua pada hari ini. Biarlah kehadiran kami boleh menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sambut, terimalah berkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat. Shalom.